Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat bertemu kembali. Kali ini Pak Husin akan menyampaikan materi sebagai lanjutan dari materi-materi kemarin. Namun sebelumnya, seperti biasa, marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat dan membawa barokah bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan membaca surat Al-Fatihah satu kali, mudah-mudahan ilmu kita benar-benar bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kali ini kita akan berbicara tentang bangsa dan negara, yang mana kita hidup di dunia ini, Allah, Tuhan menciptakan kita ini dalam bentuk suku-suku dan bangsa-bangsa. Nah, kemudian pengertiannya apa? Mari kita lihat hakikat bangsa dan negara serta unsur-unsur terbentuknya negara. Ini akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan kali ini. Dengan kita memahami ini diharapkan nanti yang pertama kita mampu mengerti tentang kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi pembicaraan kita pada kesempatan ini akan kita fokuskan itu yang pertama dulu. Anak-anak sekalian, setelah kita mungkin mampu merenung bahwa kita ini manusia, maka yang namanya manusia itu adalah sebagai makhluk individu. Otomatis kalau individu ini berarti di dalam raga dan jiwa kita ini ada. Jadi apa sih makhluk individu? Itu merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur jasmani atau raga dan unsur rohani atau jiwa. Sehingga kedua-duanya ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa. Nah, setiap manusia juga memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda sehingga dapat dibedakan dengan orang lain. Orang yang dilahirkan secara kembar pun ini juga berbeda, baik dari sisi fisik maupun perilakunya. Selanjutnya, manusia dibekali kemampuan atau potensi akal, pikiran, perasaan, keyakinan sehingga kita sanggup untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya agar mampu bertahan hidup atau survival. Anak-anak sekalian, yang perlu dicermati bahwa manusia ini punya jiwa, yang otomatis jiwa inilah yang menghantarkan kita untuk bisa berkepribadian. Kepribadian, kemudian kita mampu mengasah kemampuan, pikiran, perasaan, sedih, senang, gembira, ya, mungkin senang terhadap sesuatu, sedih terhadap suatu kejadian. Inilah kemampuan manusia atau yang berada di dalam diri manusia.
Ini selanjutnya mari kita cermati manusia sebagai makhluk sosial. Kalau tadi manusia sebagai individu, ini tentunya tadi ada akal, pikiran, ya, perasaan. Sebagai makhluk sosial sekarang adalah zon politikon, yang artinya makhluk hidup berkelompok. Selalu ingin bergaul, berkumpul dengan sesama manusia yang lain. Ini dikutip dari pendapat Aristoteles. Siapa itu? Seorang filsuf Yunani yang cukup terkenal. Sudah ribuan tahun yang lalu. Inilah, maka makhluk sosial inilah dikatakan manusia, makhluk yang sehingga itu tadi berkelompok-kelompok tadi. Ya. Ketika manusia ini sudah membentuk satu kelompok-kelompok, akhirnya seiring peradaban dunia, seiring dengan perkembangannya, maka nanti muaranya akan terjadilah yang namanya bangsa. Atau lebih diperkecil nanti ada suku. Tapi kita tidak bahas suku dulu, kita yang pertemuan awal ini, karena dari bab ini nanti kita rencanakan 3 pertemuan. Untuk yang pertemuan awal, ini tentang pengertian ya, bangsa dan negara dulu. Pengertian bangsa sekarang adalah sejumlah orang yang dipersatukan karena memiliki persamaan latar belakang sejarah, cita-cita, dan keinginan untuk bernegara. Ya, berkeinginan untuk bernegara. Sehingga disinilah tadi, ya kalau kita kembali ke pendapat dari Aristoteles tadi, ya, manusia itu sebetulnya senangnya berkumpul. Sehingga seiring dengan perkembangan akal, pikiran, dan perkembangan jasmaniahnya, maka dari perkumpulan manusia, ini kelompok-kelompok bergerombolnya manusia inilah, maka ini akan tercipta sebuah keinginan, ya, cita-cita yang sama. Mungkin anak-anak sampai di sini bisa dimengerti tentang tadi apa tentang manusia sebagai makhluk individu, dan yang kedua pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Oke, saya kira itu bisa dimengerti. Baik, selanjutnya mari kita cermati beberapa pendapat para ahli. Ini kita coba kita kemukakan 2 hal pendapat para ahli. Ada seorang Jerman namanya Hankon. Ini buat satu pernyataan bahwa bangsa adalah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Ini pendapat dari Hankon. Eksak itu berarti pasti. Ya. Kemudian ada Ratzel. Ini juga seorang Jerman. Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Nah, ini lebih ke paham nanti geopolitik, nanti lebih lanjut di bab berikutnya nanti. Kita tidak usah melebar ke sana dulu. Ini pendapat yang ketiga, ini mohon maaf mungkin anak-anak salah penomoran, sebetulnya ada 3. Ada 4 ya. Yang ketiga ada Otto dari Jerman. Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter atau perangai yang timbul karena kesamaan nasib.
Ya kalau di letterlek kesamaan nasib berarti ya contoh saja bangsa kita ini nasibnya juga sama. Kenapa Indonesia bisa merdeka, cepat merdeka? Ini karena mereka bangsa kita ini sadar bahwa kita ini punya nasib yang sama. Ya, punya nasib yang sama. Sehingga meskipun 17.000 pulau, 14.000 bahasa yang sekian banyak bisa bersatu karena ini nasibnya yang sama. Sama apa? Sebagai bangsa yang terjajah. Di sini uniknya perbedaan yang mampu mempersatukan bangsa ini. Kemudian yang berikutnya kesamaan nasib, kemudian karakter, sikap, perilaku yang menjadi jati diri bangsa. Ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Ini ada di bangsa kita ini. Kemudian yang keempat ada Ernest Renan, seorang Prancis. Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu, sehingga merasa dirinya adalah satu. Ini ada di bangsa kita, sehingga ini jadi kesamaan nasib, hasrat bersatu ini dari beberapa tokoh, pendapat tokoh-tokoh dunia ini kalau bisa kita simpulkan secara global ini ada di bangsa kita ini. Sehingga wajar kalau bangsa kita ini membentuk sebuah bangsa, bahkan tidak hanya bangsa, tapi nanti berikutnya adalah membentuk negara, sehingga bisa kita rasakan seperti ini. Nah, kemudian bangsa itu bisa terbentuk karena apa? Dari mana? Ya, coba ini ada 5 hal yang perlu kita cermati. Unsur-unsur terbentuknya bangsa itu satu memiliki cita-cita bersama. Tidak usah jauh-jauh, bangsa kita ini cita-citanya sama. Sebagai bangsa yang merdeka. Kenapa kok bangsa yang merdeka? Sejak dulu bangsa kita ini sebetulnya sudah merdeka. Artinya apa? Bebas, merdeka, bebas menentukan nasibnya sendiri. Mulai zaman prasejarah, sejarah sampai sekarang. Kenapa begitu? Bangsa kita ini sebetulnya bangsa yang cukup mandiri. Ribuan tahun yang lalu bangsa juga, kalaupun cita-cita, kemudian memiliki sejarah hidup bersama. Ini beberapa ahli juga berpendapat bahwa nenek moyang bangsa kita ini juga termasuk bangsa yang paling tertua. Memiliki adat budaya atau kebiasaan yang sama. Sehingga patut sebuah bangsa ini membentuk satu kesatuan. Menempati wilayah tertentu. Wilayah tertentu. Ya Nusantara ini, wilayah tertentu kita ini, ya Nusantara ini. Bagaimana bangsa kita ini membangun peradabannya sejak nenek moyang, bahkan sejak prasejarah, sejarah. Ini tidak hanya sekedar retorika, tapi ada bukti-bukti sejarah yang bangsa kita ini kita miliki. Budaya yang adiluhung ini sejak dulu sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Inilah bukti bahwa adat kebiasaan yang sama ini selalu ada di bangsa kita. Ini contohnya bangsa kita ini. Kemudian terorganisasi, terikat dalam masyarakat hukum. Meskipun kalau kita telusuri sejarah,
terbentuknya bangsa kita ini sebagai contoh bangsa kita saja. Ini meskipun belum ada undang-undang secara tertulis bahwa masyarakat kita sudah mengenal adanya sebuah peraturan atau hukum. Buktinya apa? Ketika ada orang salah, ketika ada orang yang melakukan pelanggaran sosial apapun, bentuk pelanggarannya ini selalu mendapat sanksi atau hukuman. Inilah kelima hal ini merupakan syarat, bisa juga syarat atau yang harus ada ketika sebuah bangsa itu terbentuk. Nah, mungkin anak-anak bertanya tentang bagaimana terbentuknya sebuah bangsa yang diawali dengan kehadiran manusia, tentunya sebagai pendalaman materi dari materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, anak-anak, saya minta kalian membuat sebuah kesimpulan pengertian bangsa menurut 2 orang ahli ataupun lebih, bisa juga, atau dari keempat ahli itu kamu bikin sebuah kesimpulan, oh ternyata bangsa itu begini-begini, ini silahkan, ya, atau minimal 2 orang lah dari Han dan Kon Jerman, Han sama Otto dari Jerman. Atau tidak hanya membatasi 2 orang, mungkin bisa lebih, atau ketiga-tiganya, keempat-empatnya boleh, silakan sebagai bahan kesimpulan. Dan tugas anak-anak nanti setelah kalian melihat tayangan ini, saya minta nanti membuat tulisan dalam 1 lembaran, kemudian nanti dikumpulkan pada saya atau pada Bapak Ibu yang mengampu pelajaran PPKN untuk kelas 10. Jadi sekali lagi saya minta anak-anak nanti membuat catatan sambil yang kesimpulannya saja dari pengertian bangsa menurut beberapa ahli. Saya kira itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti bermanfaat. Mari pertemuan pada kesempatan kali ini kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, agar apa yang kita peroleh dari pembelajaran ini, dari madrasah ini, dari sekolah ini benar-benar mendapat ilmu yang manfaat, barokah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.